apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa permintaan apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dah, lempeng sajalah, lakukan saja, mengalir saja hidup ini. Mengalir. Fokus saja, lakukan apa yang Allah sukai dan percayalah Allah udah lihat, Allah udah tahu, Allah akan nolong. Jadi nggak ada beban hati, maka Allah aja terus. Begitulah rekan-rekan sekalian. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Segitu dulu ya. Mudah-mudahan ada hikmah. Pokoknya jangan berhenti berzikir, jangan berhenti bersyukur, dan jangan berhenti memperbagus ibadah kita. Jangan risaukan tentang dunia ini. Percayalah ya. Kita bermasalah urusan dunia karena kita bermasalah dalam keyakinan dan perbuatan kita. Maaf, acungkan tangan yang dapat Quran 20 Al-Baqarah yang kemarin dipinjemin Qurannya. Udah sebulan belum? Belum? Hah? Belum. Udah berapa? Udah lunas belum? Dihitung nggak? Cung. Kemarin ada 100 Qur'annya yang dibagikan. Iman, udah bisa? 14 kali. 15. Oh, utang 5. Cung yang udah 20. Endar yang nge-WA ke ayah. Oh iya, ada lagi yang udah 20. Jadi gini, ngebagikan Quran kecil, tapi syaratnya Quran ini baru sah diberikan kalau maharnya 20 kali surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 2 juz 4 lembar. Kalau udah biasa dibacakan dengan tenang itu sekitar 1 jam. Kalau mau agak enakan sejam seperempat. Tapi kalau yang sudah sangat lancar 50 menit juga selesai surat Al-Baqarah. Dan fadilahnya luar biasa. Coba 15 kali aja perubahan apa yang dirasakan? Yang asli, mikrofon. Akhwat mau dibagi Quran juga, maharnya berat ya, 20 Al-Baqarah. Cuma sejam dari 24 jam, ya dek. Apa yang dirasakan? Bismillah, izin. Yang paling dirasakan yang pertama tentunya baca Al-Quran jadi lebih lancar gitu ya. Lebih lancar dan lebih terbiasa, dan yang kayaknya maksiat itu lebih terhindarkan lah gitu. Lebih terhindarkan ya. Iya. Terus hari-harinya jadi sibuk sama Al-Quran gitu. aduh, paling indah ya kan? Quran lagi tiap waktu. Terus apa lagi? Bagaimana? Udah nikah belum? Saya udah. Istri gimana? Sudah lebih lembut apa atau gimana? Istri jadi ikut-ikutan gitu, ingin ada motivasi gitu ya, pengen jadi target juga yang itu. Jadi yang tadinya banyak ngobrol sekarang jadi banyak baca Quran ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Anak-anak udah punya anak belum? Udah. Gimana? Enggak lebih rewel enggak? Anak-anak kadang masih rewel sih. Oh iya, normal. Jadi kalau di rumah baca Quran surat Al-Baqarah itu barokah sekali. Lihat saja nanti ya. Kalau ikhlas dan konsisten, lihat saja. Jin, setan, sihir nggak bisa masuk. Nggak ada jin yang tinggal di rumah. Tidak ada setan yang tinggal di rumah. Cenderung lebih tenang rumah tuh. Jadi jarang konflik. Suasananya, keibadahnya tuh lebih kuat. Mau berbuat maksiat juga jadi rada susah ya. Mau lihat ini jadi nggak pengen. Maunya tuh baca Quran. Dan hutang-hutang nanti akan Allah kan ngelihat kita baca Quran ya. Hanya sejam dari 24 jam. Selama ini kita buka medsos aja, tayangan di YouTube dan sebagainya, berapa jam? Nggak kerasa, main setengah jam hilang, 45 menit hilang. Coba Quran 20 menit, 25 menit, 1 juz. Kalau semakin sering dibaca, makin hafal, enak. Maka beruntunglah Baitul Quran yang sudah biasa baca surat Al-Baqarah. Nanti coba tingkatkan deh tahajud ya. Udah tahajudnya pegang mushaf kalau belum hafal.
Berarti Al-Baqarah tuh enggaklah 1 juz saja minimal. Ya, kalau sudah bisa 1 Al-Baqarah tahajud, 2 itu sekitar 1,5 jam sholatnya. Oh, itu enak. Nanti rumah tuh beda. Lihat saja, lihat saja. Ada seorang hamba Allah suatu saat sedang berpergian, mau ngasih hadiah kepada istrinya, tapi uang sedang nggak megang. Tiba-tiba ada yang nge-WA itu ya, boleh dong kirim nomor rekeningnya, ini ada sesuatu. Mau belanja tuh langsung ada uangnya. Allah Maha tahu semuanya. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Allah tahu ini orang mau ngasih hadiah ke istrinya. Karena masih berat, hitung-hitungan kasih saja. Yang membuat tidak berat lagi. Semua kejadian dalam kekuasaan Allah. Dan Allah melihat sibuk apa. Sibuk lihat medsos, sibuk baca Quran. Dan Allah melihat apa yang kita lakukan. Jadi tidak ribet hidup ini hadirin. Allah melihat apa yang kita lakukan setiap saat. Lakukanlah apa yang Allah sukai. Urusan kita nanti ditolong Allah. Kita bermasalah karena kita memilih melakukan yang disukai nafsu, bukan yang disukai Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan kepada kami ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, yang lurus, wa qalban khashian, hati yang selalu khusyuk kepadamu, wa lisanan zakiran, dan lisan yang selalu basah menyebut namamu ya Allah, wa amalan mutaqabbalan, dan amal-amal yang kau terima. Ya Allah, karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, khusyunya sholat. Karuniakan kepada kami ya Karim, bahagianya bersama Al-Quranmu, cinta terhadap Quranmu. Jangan biarkan hati ini terpisah dari Al-Quranmu ya Allah. Mudahkan kami membaca, memahami, mengamalkan semata-mata karena Engkau. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Pilihkan kepada kami hanya rizki yang halal berkah, rizki yang membuat kami ringan untuk bersedekah, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, jadikan jamaah ini jamaah yang benar-benar senantiasa ingat padamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika, senantiasa bersyukur padamu, wa husni ibadatik. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Sempurnakan Islamnya dengan haji, hajah, mabrur-mabrurah. Ya Rob, sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Cukupi yang sedang kekurangan ya Goni. Mudahkan yang sedang dihimpit kesulitan ya Fatah. Lepaskan dari lilitan hutang ya Rozak. Kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia akhirat, dan jauhkan dari hajat yang membawa mudarat dunia akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin.